Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh iya Bu, sebenarnya tidak ada keluhan, hanya saja ada yang aneh pada anak saya Bu. Oke, bagaimana Bu? Anak saya aktif bermain sama teman-temannya, makan dan tidur teratur, bisa diberikan perintah, menyukai lingkungan baru. Tapi akhir-akhir ini sering marah tanpa sebab. Ini kenapa ya Bu? Baik Ibu, kalau boleh tahu adik namanya siapa Bu? D Bu. Anak D ya? Iya. Usianya berapa bulan? Bulan 48 bulan Bu. 48 bulan ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Anissa. Saya bertugas di klinik pada pagi hari ini ya Bu ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai deteksi dini masalah mental emosional pada anak balita. Yang bertujuan yaitu untuk mengetahui sedini mungkin apakah adanya masalah mental emosional pada anak ibu. Apabila terdapat masalah emosional, nanti bisa dilakukan rujukan atau perawatan yang lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya. Nanti untuk prosedurnya, nanti saya menanyakan kepada ibu untuk pertanyaannya dari saya nanti dengan jawab iya atau tidak ya Bu ya. Apabila terdapat perubahan pada anak ibu, gitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya Bu ya. Untuk pertanyaannya yaitu apakah anak ibu ini sering terlihat marah? Iya Bu. Iya ya Bu ya. Kemudian, apakah anak ibu ini menghindari dari teman-temannya ketika bermain? Tidak Bu. Oh tidak. Selanjutnya, apakah anak ibu ini melakukan perilaku yang merusak dan juga menentang lingkungan ketika bermain dengan teman-temannya? Tidak Bu. Betul ya. Kemudian, apakah anak ibu ini mengalami ketakutan atau kecemasan yang berlebihan? Tidak Bu. Apakah anak ibu konsentrasinya buruk atau sulit? Tidak Bu. Tidak. Lalu apakah anak ibu ini sering terlihat kebingungan? Tidak Bu. Kemudian, apakah adanya perubahan pada pola tidur anak Anda, Bu? Tidak Bu, tidurnya baik Bu. Oh, teratur ya Bu ya pola tidurnya. Kemudian untuk perubahan pola makannya, apakah ada perubahan Bu? Tidak, pola makannya juga teratur Bu. Apakah anak ibu mengalami sakit kepala, sakit perut, dan juga keluhan fisik yang lainnya Bu? Tidak Bu. Tidak juga. Apakah anak ibu ini mengalami putus asa? Tidak. Tidak. Apakah anak ibu mengalami kemunduran perilaku? Tidak Bu. Kemudian, apakah anak ibu ini melakukan perbuatan yang diulang-ulang terus? Tidak Bu. Baik Ibu, ini tadi udah saya lakukan anamnesa berupa 12 pertanyaan nggih. Untuk hasilnya, ternyata tadi ada satu jawaban ya, yaitu adik sering terlihat marah nggih. Untuk masalah ini masih bisa ditangani sendiri, yaitu dengan cara pola asuh ibu dan juga bapak kepada anak ibu berupa komunikasi yang lebih baik lagi dan juga yang lebih intens. Untuk pendekatannya juga lebih dimaksimalkan lagi ya Bu ya pada anaknya. Kemudian ketika anak berbuat salah, jangan langsung dimarahi ya Bu ya anaknya. Takutnya nanti kalau dimarahin anak menjadi emosi yang semakin menjadi dan juga tidak bisa dikendalikan. Kemudian untuk konseling berikutnya nanti akan saya jelaskan lagi ya Bu ya. Nanti apabila dievaluasi selama 3 bulan kok adik ini tidak ada perubahan, nanti akan kami lakukan rujukan ke rumah sakit, terutama pada kejiwaan anak dan juga tumbuh kembang anak. Untuk dari hasilnya tadi masih bisa benahi sendiri Bu, atau diperbaiki dengan suami untuk pola asuh pada anak gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Sampun Bu. Oh, sampun. Itu Bu untuk yang saya jelaskan. Kalau tidak ada yang pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaannya, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya untuk kunjungannya. Nggih Bu. Matur nuwun nggih Bu. Nggih.